Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya, Agus Vlog Channel. Terima kasih yang sudah menonton dan juga subscribe. Semoga panjang umur, murah rezekinya, dan sehat selalu. Nah, di pagi hari ini tuh aku ada di kantin. Ini di kantin di pasar. Tadi aku beli apa? Buras. Ini makanan khas Sulawesi, buras. Nanti makannya ini sama sambal. Sekarang langsung aja mau tak buka, mau tak makan. Jadi aku mau sarapan buras. Ini sambelnya sambal teri nih. Ini enak banget. Tadi aku beli 3. Nah, ini beli 3. Dan sekarang mau tak buka dulu sambil kita bercerita. Habis ini aku mau cerita ke sampean seperti yang di judul tadi itu, pengalamanku yang ditipu sama temen akrab gitu loh. Bentar ya, aku buka dulu. Ini loh, mau tak tunjukin ke sampean. Buras itu seperti ini loh. Nah, dia itu dibuntel daun, tapi dua kali dibungkus sama daun seperti ini. Terus makannya sama sambal teri gitu. Langsung aja mau tak coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, gurih. Karena ini kan bikinnya dari beras dicampur sama santan. Jadi itu terus direbus atau dikukus, itu jadi gurih banget. Nah, ini sama sambal terinya ini. Oh, ada kucing. Bentar ya. Seperti ini makannya. Makannya seperti ini. Ini terinya, sambal teri. Terus ini burasnya. Langsung cara makannya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Mau cuci tangan dulu. Nah, jadi itu aku dulu itu punya teman akrab di tempat aku ngaji. Karena dulu waktu aku itu masih STM itu aku masih ngaji di pesantren ceritanya. Kelas 1 STM itu aku masih ngaji di pesantren. Dan di situ aku punya teman akrab dia itu dari luar pulau. Karena kebetulan di pesantren yang aku tempat ngaji itu banyak banget santri-santri dari luar pulau. Dan aku itu punya teman yang akrab dari luar pulau itu. Ya pokoknya kami akrab banget, kami sering sharing, sering bercerita pokoknya di tempat ngaji itu. Pada suatu akhirnya dia itu ada masalah di pesantren. Ada masalah di pesantren sehingga dia itu nggak kerasan di pesantren, dan terus dia menenangkan diri di rumah orang tua saya maksudnya. Nah, akhirnya dia tuh tinggal di rumah orang tua saya itu lama banget sampai 2 bulan atau 3 bulan gitu loh, lupa saya. Karena dia nggak kerasan di pesantren, pokoknya dia itu pergi meninggalkan pesantren dan pilih tinggal di rumah saya. Nah, masalahnya apa di pesantren itu saya nggak pernah nanya, karena kayak segan banget gitu loh saya. Karena dia kan lebih dewasa gitu loh. Jadi saya itu waktu itu masih kecil. Ya pokoknya saya intinya nggak enak lah kalau mau tanya masalahnya apa di pesantren, saya nggak enak. Nah, akhirnya saya itu udah diam aja, saya nggak pernah nanya. Nah, kemudian itu waktu itu dia lama-lama di tempat saya itu, di rumah orang tua itu, kayaknya dia bosan atau gimana ya, atau jenuh gitu. Sampai dia akhirnya tuh kepikiran mau pulang.
mau pulang ke mana, ke rumahnya di luar pulau, maaf saya nggak bisa nyebutin. Itu dia pengen pulang ke ini, ke rumahnya. Lah tapi dia itu nggak punya ongkos gitu. Lalu dia tak suruh hubungi keluarganya dan segala segala macem untuk ngirimi uang kalau dia pengen pulang itu. Dia iya aja seperti itu. Karena aku juga kasihan lihat dia, sudah namanya nggak kerasan kan, nggak bisa dipaksa juga, namanya nggak kerasan kan, daripada kayak ngenes. Ya memang mendingan pulang seperti itu. Dan kalau untuk membiayai pulang terus terang aja saya nggak mampu, karena itu saya juga masih belum kerja kan, masih ikut orang tua juga. Dan orang tua saya keadaannya juga sangat sederhana sekali. Pokoknya seperti itulah. Lah akhirnya dia itu nggak tahu kenapa dia nggak nelpon orang tuanya, sampai pada akhirnya dia itu mendengar kalau ini aku punya uang untuk bayar SPP itu. SPP mau ujian, karena kami kan kalau bayar sekolah itu waktu kelas STM itu, kalau bayar ujian itu per semester. Nah, itu sekitar 400 ribu waktu itu per semester. Tapi sudah lama kan, itu 2000 berapa ya dia, pokoknya lama banget. Akhirnya dia tuh dengar saya punya uang SPP itu, bahwa saya punya uang SPP itu, akhirnya dia pinjam ke aku untuk dipakai dia pulang gitu. Nah aku juga ya nggak percaya gitu, tapi ya namanya itu dia teman baik, dia sudah tinggal di rumah, terus dia juga sering cerita kesana kesini bahwa dia tuh pengen pulang dan segala macem. Akhirnya saya melihat keadaan dia itu, saya simpatik dan ku pinjamilah uang itu. Dan ketika dia minjami uang itu, dia bilang nanti setelah saya bilangnya gini, nanti setelah aku sampai di rumahku langsung ku mintakan uang ke orang tuaku untuk mengembalikan ke kamu, karena aku tahu ini uangmu untuk bayar SPP-mu, seperti itu. Sampai aku dikasih nomor telepon kakaknya, seperti itu. Sampai aku dikasih nomor telepon kakaknya, kalau sampai aku ini nggak percaya gitu. Kalau kamu nggak percaya, ini loh ada nomor kakakku, nanti kamu telepon, seperti itu. Ya akhirnya dari situ aku langsung percaya. Lalu uang SPP-nya saya itu tak pinjamkan ke dia. Nah setelah tak pinjamkan ke dia, akhirnya aku antar ke pelabuhan di Surabaya itu, karena kami pilih ongkos tiket yang murah, karena kalau pesawat itu waktu itu mahal, jadi kami pilih naik kapal gitu loh, seperti itu. Akhirnya dia naik kapal dan kami yang ngantar ke pelabuhan. Saya dan kakak saya waktu itu yang ngantar ke pelabuhan, tapi kakak saya itu nggak tahu kalau uangnya itu dari saya, nggak tahu ya. Pokoknya keluarga nggak ada yang tahu kalau uang SPP-nya saya itu dipakai sama dia, dipinjam sama dia. Nah pokoknya akhirnya setelah dia pulang ke pulau tersebut, ke rumahnya itu, dia tuh kok nggak ada kabar, seperti itu. Dia nggak ada kabar sampai pada akhirnya aku itu mau datang ujian. Sudah waktunya ujian, tapi kok masih nggak ada kabar gitu. Saya bingung dan cemas waktu itu, karena sudah mau ujian. Ini harus lunas pembayaran SPP dan pembayaran semesteran itu harus lunas kalau mau ujian, tapi dia nggak ada kabar. Nah, sampai pada akhirnya saya tuh pergi ke wartel. Untuk telepon ke nomor yang dikasih itu, nomor keluarganya itu, ku telepon. Tapi yang keluarganya itu loh malah nggak tahu apa-apa bilangnya. Dia nggak pernah cerita kalau dia punya utang segala macam, itu nggak pernah cerita.
Dan intinya itu kakaknya itu nggak mau ikut campur urusan saya dan adiknya itu. Astagfirullah. Nah, dari situ saya langsung sedih banget. Saya merasa kalau saya ini ketipu seperti itu, ditipu sama temen sendiri. Nah, pada akhirnya itu saya itu sedih banget. Terus saya pergi ini ke kamarnya dulu yang di pesantren itu. Akhirnya saya cari-cari permasalahannya dia apa sampai dia kok pergi dari pesantren itu. Kok nggak kerasan itu loh. Kan dia dulu itu sempat cerita ada masalah seperti itu. Akhirnya aku cari-cari info. Sekalinya benar, memang dia itu adalah pencuri seperti itu. Dia itu waktu di pesantren itu sering nyuri-nyuri ini makanan teman, barang-barang teman, uang teman di kamarnya, di kamar sebelahnya itu sekalinya sering dicuri. Lalu dia itu dimungsuhi sama temannya seperti itu. Karena sudah diingatkan berapa kali, tetap aja dia masih mencuri. Sampai pada akhirnya dia itu nggak kerasan lalu ya ditampung di rumahnya orang tua saya. Bodohnya saya karena kok percaya aja gitu loh. Sampai akhirnya uang SPP saya itu juga dibawa kabur dengan modus mau dipinjam seperti itu. Begitu ini sampai di rumahnya itu uang nggak kembali, uang nggak ditransfer lagi ke saya bingung banget waktu itu karena sudah mau ujian. Ya seperti itulah seperti itulah akhirnya itu saya bingung dan saya nggak berani ngomong orang tua karena saya tahu keadaan orang tua itu seperti apa. Nah, uang ngumpulin yang 400 itu loh, itu orang tua itu sudah mati-matian ngumpulin uang itu, harus sana sini jual ini jual itu sampai pergi sana sini, pokoknya lah saya tahu perjuangan beliau. Hingga saya nggak tega kalau harus minta uang lagi atau cerita, saya takut disalahin atau takut dimarahin. Pokoknya seperti itulah. Tapi ya jelas saya akan dimarahin kalau sampai saya ngomong gitu loh, karena kan kondisi kami kan sudah seperti ini itu. Akhirnya itu saya sedih banget, sedih sampai nangis itu saya ya sedih sendiri aja, saya bingung. Karena saking bingungnya, alhamdulillah itu saya pergi ke rumah kepala sekolah, saya ceritakan masalah saya. Akhirnya saya dikasih waktu untuk mencari uangnya itu, untuk ngumpulin uang itu, dan akhirnya saya bisa ikut ujian seperti itu. Nah, pada akhirnya saya itu sama kepala sekolah itu dikenalin sama guru yang baik banget, yang dia itu pokoknya seperti itulah, beliau itu guru itu baik banget, suka menolong siswa-siswa yang nggak mampu seperti itu. Akhirnya saya tinggal di rumah guru itu dan saya membantu di rumah guru itu sampai saya lulus sekolah. Jadi seperti itu ceritanya. Nah, dari pengalaman saya ini, sekalinya kita itu nggak boleh percaya 100% kepada teman atau kepada siapapun yang belum kita kenal. Karena itu akan menjadi masalah kalau kita mempunyai teman yang nggak terlalu akrab itu. Dan jangan sampai kita tuh gampang-gampang ngasih pinjam uang atau ngasih uang lah, jangan gampang-gampang karena itu sangat sensitif dan akan berakhir dengan ribut. Seperti itu ya teman-teman. Sampai aku lupa makan berasnya. Mantap rasanya. Ya udah teman-teman, saya mau lanjut makan berasnya. Mungkin sampai di sini dulu cerita saya. Semoga sampai semua ini nggak mengalami kayak saya ini. Dan ini juga pengalaman bagi saya. Pokoknya sedih banget. Yaudah teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti vlog saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.